Jenderal, maaf yang mengganggu dari media. Oke, sedikitnya Pak Jenderal. Pak Jenderal kan mengikuti perkara kasus biasa terkait adalah tersangka. Namun dari proses pertemuan atau silaturahmi itu dua tersangka yaitu Bang Edi Kijana dan Yahya. Akhirnya tidak ada kata maaf, namun proses ketiganya keluar dari Polda Metro Jaya. Nah, melihat itu gimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita masuk ke inti pokok permasalahan ya, saya kasih dulu sedikit ilustrasi dulu ya. Kita melihat bangsa Indonesia kita ini ya, yang mempunyai peradaban budaya timur, etika dan sopan santun semakin luntur akibat daripada ulah-ulah oknum yang selalu mempertontonkan keberadaan Indonesia di mata dunia. Coba bayangkan media dan seluruh rakyat Indonesia saat sekarang ini di kalangan internasional sudah semakin maju, bagian teknologi dan lain sebagainya. Indonesia berkutat di ijazah aja, berkutat hujat menghujat aja. Terus kapan generasi muda akan pinter untuk menggali, mengeksplor, kemudian mengeksploitasi apa yang menjadi alam pikirnya untuk mengembangkan bangsa dan negara ini? Bukan pentolan-pentolan Indonesia tidak banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak pemikir-pemikir. Yang saya sangat miris dan sesalkan, ada beberapa oknum yang tidak mempergunakan pola pikir dan ilmunya untuk mengembangkan bangsa Indonesia. Tapi justru membuat situasional ini jadi tidak baik. Bibit-bibit instabilitas negara akan muncul akibat ulah-ulah oknum ini. Dan mempertontonkan pada generasi muda betapa dangkalnya ilmu yang mereka miliki, yang katanya digali di lembaga pendidikan tinggi. Saya lari ke sana dulu. Kenapa saya ngomong nih? Kalau saya lihat masalah ini bergulir terus, sebenarnya miris saya gitu loh. Ya miris gimana nggak miris? Generasi muda diperlihatkan dengan situasional seperti ini. Terus apa yang akan kau berikan kepada generasi muda? Apakah seperti ini terus ijazah, hujat menghujat, kalau enggak pertikaian? Lama-lama nanti buat panci aja kita nggak bisa gitu loh. Kenapa? Otaknya itu hanya otak di situ aja. Nggak melihat, oh ya Amerika begini, Jerman begini, Singapura begini. Jadi negara-negara kita semakin mempertawakan kita dengan ulah-ulah kita ini. Maka saya bilang sadarlah ya. Ini sekarang sudah di era globalisasi, di era internet, di era teknologi. Tapi kenapa selalu kita bertontonan kayak gini? Ini ilustrasi saya pertama sebagai kronologi saya untuk menggugah hati daripada manusia-manusia bangsa Indonesia yang punya ilmu itu. Yang kedua, saya sangat bermohon kepada negara, ya, kepada negara tampil dan muncul untuk segera menyelesaikan ini. Jangan dibiarkan ini jadi ajang politik. Jangan dibiarkan jadi ajang sikat menyikat. Bahwa orang-orang yang berada di level atas ini dipilih oleh rakyat bukan hanya untuk mempertontonkan hal seperti ini. Saya harus keras ngomong seperti ini. Ya. Jangan kalian mempertontonkan ini kepada masyarakat, kalian dipilih loh, digaji oleh rakyat. Segera tuntaskan masalah ini. Kalau memang ini bermuatan hukum, katakan AABB. Katakan benar-benar, katakan salah-salah. Tapi ada ujungnya, ada muaranya. Sehingga masyarakat tahu mana ya mengikuti yang benar dan yang salah. Tapi kalau kayak gini kan membuat masyarakat itu jadi terpecah-pecah. Membuat masyarakat jadi berpikir yang benar mana sih? Terus apa yang mau kita ajarkan? Apa yang mau kita turunkan kepada generasi muda? Kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang sudah menggaji? Makanya jangan salahkan rakyat akhirnya ribut, rame, dan marah. Mereka yang susah payah, capek-capek di bawah,
Kita yang di level atas mempertontonkan ketidakbaikan, ya, ketidakbeneran. Akibatnya apa? Mereka pikir, sama aja semuanya, nggak beres. Nah, ini sebagai masukan saya dulu, saya terpaksa bicara sini, terlepas mau siapapun tuh, mau suka tidak suka, saya harus berbicara. Kenapa? Melihat situasional ini sudah semakin tidak benar. Berganti bulan, berganti tahun kok tidak selesai masalah ini. Ada apa kok digoreng sana, goreng sini, goreng sana. Nggak ada hal yang lain harus digoreng lagi. Kalau memang bermain politik, jangan seperti ini. Rendah sekali mempermainkan hal kayak gini. Terlalu dangkal. Hal yang sepele, kalau orang luar tuh melihat tuh, bangsa Indonesia otaknya cuma segitu aja. Bu, yang dimainkan ajang politik yang berbobot, yang bernilai tinggi. Ijazah nanti tempe pun nanti dipersoalkan nanti. Berpikir nggak tuh banyak yang mati rakyat Indonesia itu kena banjir dan lain sebagainya? Mikir nggak itu kayak difokuskan bagaimana kepada rakyat-rakyat yang terbawa sana, supaya mereka itu ya, oh ya, keberadaan kehadiran negara betul-betul ada, dan kami sebagai rakyat memiliki bangsa Indonesia juga merasa diorangkan, bukan dipertontonkan yang ini terus. Ini yang ketiga loh. Saya masuk kepada substansi. Kita lihat perkembangan daripada ijazah Pak Jokowi. Saya katakan sekali lagi, saya tidak ada hubungan, tidak pernah tahu. Pernah saya sekali ketemu dengan beliau waktu itu pada saat caleg saja. Sekali saya katakan, saya salaman sama beliau, belum tentu beliau kenal saya. Walaupun, ya, saya tahu pasti kalau bilang Riki Sitohang, beliau pasti tahu, karena kebetulan ajudan beliau itu adalah ponakan saya juga. Ya, Brigjen Samson Sitohang sekarang Wadan Pas Pampres di Istana Negara. Tapi Samson yang dikenal bukan saya. Walaupun itu ponakan saya kan gitu. Nah, masalah ijazah ini, kemarin kita ketahui sudah ada SP3 di Polda Metro. Hasil daripada restoratif justice antara, saya katakan antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi. Sekali lagi saya ulangi, antara Egy Sujana dan DHL dengan Pak Jokowi. Jadi yang minta restoratif itu adalah Egy Sujana dan DHL. Direstui oleh Pak Jokowi. Nggak mungkin Pak Jokowi minta restoratif justice. Wong pelapornya beliau kok. Saya ngajarkan masyarakat berpikir, gitu loh. Impossible. Saya ini penyidik. Masa pelapor datang restoratif justice? Ada apa kok pelapor? Kalau seandainya pelapor minta restoratif justice, berarti ada sesuatu yang nggak beres. Sedangkan dia pelapor, yang minta itu terlapor. Baru dikomunikasikan kepada pelapor. Sepakat nggak para pihak ini untuk restoratif justice? Tentu sebelum ini masuk ke muara itu ada diskusi. Jadi kalau saya dengar kayaknya Tuhan lah yang tahu, ya. Kedatangan beliau tuh ke Solo tuh bilang, saya tidak ada minta maaf, terus ngapain lo ke sono? Kalau saya walaupun kenal dengan beliau, saya sebenarnya merasa kecewa dengan bahasa itu. Ngapain sih? Emang malu kita bilang minta maaf? Berarti kesombongan itu muncul. Saya tidak merasa minta maaf. Saya ngomong keras ini. Orang gila juga tahu kedatangan beliau-beliau ke sana, ya pasti masa harus ngomongkan saya minta maaf, ya kan nggak perlu. Tapi kedatangannya itu minta untuk negosiasi atau diskusi agar ini diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan kata lain, si pemohon itu minta supaya ini dihentikan, ya. Kemudian yang merasa dirugikan merestui. Kan nggak perlu dia ngomong harus minta maaf dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang nggak ngerti hukum pasti tahu itu. Dan itu nggak perlu digoreng-goreng sana. Saya sudah tanya, tidak ada minta maaf. Terus ngapain sana berantem? Ngapain di sana cakar-cakaran? Ngapain di sana ya mau tantang petenteng? Ya lo kita berpikir aja gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu loh. Sedih saya melihat jawaban-jawaban yang ada di media itu. Gak usah takut lah.
Kalau untuk menuju kebenaran ngapain takut dihujat kita? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Akhirnya, setelah adanya pertemuan itu terjadilah restoratif justice. Diselesaikan secara kekeluargaan dengan kesepakatan para pihak. Tapi tentu didahului oleh permohonan daripada si pemohon itu. Nggak ada tiba-tiba si pelapor, dalam kasih restoratif satu, nggak ada itu. Dari Hong Kong tuh adanya. Yang benar aja, saya ini kan sering sudah melakukan itu. Nggak pernah sejarahnya si pelapor tuh minta restoratif justice, itu nggak pernah. Si pelapor datang karena dia merasa dirugikan tentang pokok permasalahan itu. Itulah kira-kira media ya. Jadi biar kita bisa menangkap situasi, kemudian jangan digoreng-goreng lagi orang tertentu untuk membuat situasi ini makin gaduh. Mudah-mudahan JPU, saya bermohon segera tuntaskan saja. Katakan Anda mengatakan bahwa ini benar, naikkan saja ke peradilan sehingga masyarakat tahu hasilnya apa. Ya. Katakan kalau hasilnya terbukti, tidak terbukti, baru ada langkah tindak lanjut. Ini kira-kira media ya. Untuk yang pertama sekali saya jawab seperti ini dulu ya. Dia bilang bahwa kata kita nggak mungkin ada kata maaf, namun memang sudah ada pemohon dari Bang Egy Sujana. Kalau kata maaf tidak ada. Emang kita datang ke sana tuh maaf ya, gitu. Dengan datangnya ke sana saja itu secara tidak langsung udah minta maaf. Oh, berpikir waras lah. Masa datang petenteng, Pak Jokowi, gimana gua minta restoratif justice dari Hong Kong apa? Oh, kita berpikir waras saja. Bersilaturahmi, menyelesaikan masalah, meluruskan, mendudukkan masalah. Kemudian beliau memohon kepada Pak Jokowi supaya kita bagaimana restu. Nggak mungkin Pak Jokowi yang minta. Saya berani jamin itu. Tapi karena ada cetusan dari sini, muncullah bahasa itu. Kebetulan beliau, bukan saya nggak kenal, saya kenal Pak Egy Sujana. Ya. Saya sudah 15 tahun kenal beliau, saya tahu lah siapa beliau. Nah, memohon direstui. Ngapain datang jauh-jauh ke sana kalau nggak mau petenteng? Tunggu aja di peradilan. Kan gitu. Kemarin penjelasan dia. Saya sudah dengar, makanya saya kecewa. Apapun isinya itu nggak perlu dipublikasikan hal itu. Saya yakin Pak Jokowi kecewa dengan bahasa itu. Pasti kecewa. Untuk apa saya terima kemarin kalau diungkap-ungkap masalah tidak ada, saya minta maaf. Ini kan kesombongan. Ya kesombongan tuh namanya. Kalau tahu kayak gitu kemarin gue nggak mau terima tuh. Ya terus terang aja, saya kalau datang orang ke sini mau minta maaf, mau minta saya selesaikan, datang, Pak Riki, mau selesai atau enggak? Gue hajar hidung lo kan gitu kan. Kalau mau minta maaf, lo petenteng ke sini, kan gitu kira-kira. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Ayo berpikir waras, jernih lah gitu. Nggak ada harus malu, cuma Tuhan yang tahu. Ya, tolonglah baca, Tuhan tuh tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Jangan nanti karma itu berlaku loh. Tapi begitu melihat dari sisi itu udah masuk, udah keluar. Dari sisi kemanusiaannya ada nggak sih Pak Jokowi? Lah justru karena kemanusiaan Pak Jokowi, kemanusiaannya Pak Jokowi lah, makanya memberikan restu karena situasi kondisi daripada beliau Pak Egy Sujana itu sudah sakit. Saya tahu sakitnya dari dulu tuh, dia stadium 4. Saya tahu itu perlu perawatan intensif, apalagi beliau kan sudah berumur. Sering komunikasi dengan saya juga kok. Ya. Tapi saya kalau benar, saya bilang benar. Walaupun itu sahabat karib saya. Ya. Tapi kalau ada salah saya bilang nggak benar. Tanya aja beliau. Ya orang kan kayak gitu. Kalau benar, saya bilang benar. Enggak. Karena saya ingin meluruskan masalah supaya jangan rakyat ini berpikir yang macam-macam. Yang kasihan nanti, kasihannya Pak Egy Sujana nanti. Percaya dengan saya, dengan ungkapannya itu banyak hujatan-hujatan datang sama dia. Itu dampaknya. Karena masyarakat sudah berpikir cerdas, gitu loh. Kan kasihan, itu bagaimanapun abang saya, gitu loh. Saya justru kasihan sama abang saya tuh. Karena sama saya cukup baik, seperti saudara sama saya. Kebaikan Pak Jena sudah diungkapkan, tapi kebaikan rumor yang beredar bahwa ada deal-dealan, apalagi ada proyek ini. Ya omong kosong lah, seorang kelasnya Pak Jokowi mau deal-dealan dari Hong Kong apa? Mana mungkin Pak Jokowi sudah dia disakiti mau kasih uang pula lagi. Proyek emang apaan? Proyek apa? Ini proyek di planet Mars ya, betul. Jadi biasalah nanti digoreng-goreng orang tertentu, masuk orang tertentu, membuat situasional ini semakin
jadi nggak benar. Itu loh. Jadi jangan orang-orang yang tidak mengerti hanya tahu kulit luar kemudian memboncengi karena kepentingan tertentu akibatnya membuat instabilitas negara. Hati-hati loh. Kalau ini dibiarkan terus, jangan berpikir bahwa ini tenang-tenang saja. Ingat negara-negara tetangga lain sudah banyak yang hancur gara-gara awal mulanya seperti ini. Jangan dipelihara yang kayak gini, segera dituntaskan. Karena lama-lama nanti masyarakat, rakyat Indonesia marah nanti. Kalau sudah marah, hati-hati loh people power. Hati-hati. Mau nembakin tuh kayak di Iran tuh. Itu people power akibat kekecewaan masyarakat karena negaranya tidak pernah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya. Loh, saya harus ngomong ini gitu loh. Saya nggak takut untuk ngomong itu. Nggak ada kepentingan kok saya. Nah, apa saya ngomongnya agak kecewa kepada rekan-rekan media dan orang-orang tertentu, kenapa tidak digunakan ilmunya untuk mengembangkan bangsa Indonesia? Saya bermohon kepada orang-orang tertentu ini yang selalu menggonceng, kemudian memberikan masukan negatif, sadarlah kalian. Kalian berdiri di Indonesia bukan hanya kalian. Banyak masih rakyat dan bangsa Indonesia yang membutuhkan pertolongan negara. Jangan kalian permainkan seperti ini, ya. Kalian ketawa-ketawa, digaji negara ketawa dengan gaji gede, rakyat mau beli aku aja udah susah. Tapi kalian pertontonkan seperti ini, rakyat marah bener nanti. Saya selalu menyinggung kepada rakyat terbawah ini, kasihanilah mereka. Karena saya sudah melihat, merasakan. Saya kan nggak sombong, saya bilang tuh bahwa kalau saya lihat sudah seperti itu, saya sedih, saya turun loh. Saya turun pada pedagang ngasong, saya lihat, saya berhenti. Saya nggak peduli di belakang tuh, mau klakson kayak mau apa, gue pengen lihat lo klakson atau enggak. Apa yang saya miliki, saya kasih. Saya perlu loh, ibu-ibu kadang-kadang, saya nggak berpikir dia bawa atau enggak. Karena itu adalah insan hamba Tuhan, rakyat yang membutuhkan pertolongan. Begitu loh kita, jangan mikirin ijazah hancur negara. Muak dengan kayak gini-ginian tuh. Terus ngomongkan Pak Jenderal ini kan juga oke lah SP3 sudah dikeluarkan, sah secara hukum ya? Ya. Untuk Peggy Sujana. Secara hukum itu sah-sah saja. Kan udah dibilang, kan kesepakatan para pihak. Polda yang akan menganalisis, bukan Pak Jokowi yang menentukan. Pak Jokowi merestui permohonan daripada Pak Egy Sujana dan Pak DHL, Damai Hari Lubis. Kemudian dianalisis oleh pihak penyidik Polda, ada titik temu benang merah sesuai dengan hasil kesepakatan para pihak. Karena itu dimungkinkan dan direstui oleh KUHP kita, KUHP yang baru kita sekarang ini. Kenapa? Satu, supaya jangan terus banyak ini yang bermuara ke pengadilan, karena masih banyak berkas kasus-kasus yang lain yang harus ditangani, yang lebih berbobot. Ya. Ini sebenarnya kebetulan aja kepala negara nih, mantan kepala negara. Ini kan kasus kacangan ini. Ya kasus kacangan lah. Ijazah. Benar-benar nggak, aduh. Leota tuh dipakai di kepala. Jangan dipakai ke tempat tertentu gitu, akhirnya rusak gitu loh. Irjen. Tapi Irjen, setelah SP3 RJ dikeluarkan oleh Komisi 3 Habibur Rahman dan harapan Habibur Rahman, tersangka lain juga bisa mengajukan RJ biar masalah ini cepat clear. Itu setuju nggak ya? Lo bagi saya pribadi kan saya pengen ini tuntas, apapun jalur hukumnya. Kan dikatakan bahwa kita kan sebagai umat yang beragama, ya Allah saja memaafkan insannya yang berbuat salah. Kok kenapa kita sesama manusia tidak mau saling memaafkan? Kalau seandainya kloter ataupun klaster yang berikutnya ikut mau datang ke sana, ya dipermonggokan saja. Saya yakin Pak Jokowi akan berjiwa besar sepanjang itu kamu lakukan dengan keikhlasan, dengan kemurnian, tidak ada muatan-muatan tertentu. Jangan ada lagi pulang dari sana nanti kalau udah dikasih restoran nanti bahasanya beda lagi. Ini kan kemarin ngomongnya di sana tempe, di sini kacang goreng gitu loh. Masih ingat loh, masyarakat menilai loh apa yang kamu lakukan gitu loh. Jangan lakukan itu ya. Akhirnya semakin kadar daripada sosok kita ini turun di mata masyarakat. Dan buktinya saya sudah lihat tuh, bukannya appreciate,
hujatan demi hujatan yang sangat menyakitkan dipertontonkan di media gitu loh. Kalau media ya memang itu tugasnya mengeksplor sejauh mana pokok permasalahannya. Jadi nggak usah dikatakan digoreng media segala macam, enggak, itu memang tugasnya. Pengen tahu siapa yang dijadikan narasumber nih, memberikan instruksi atau memberikan informasi yang benar atau tidak. Kan gitu aja. Jadi menurut hemat saya itu sah-sah saja ya. Mau siapapun yang melakukan itu. Nah, ada juga yang keras kepala kan? Ya, tapi yang keras kepalanya Ya sudah, ajukan kan sudah diajukan ke JPU. Ya tunjukkan aja kepiawaianmu. Kan itu. Tunjukkan aja kepiawaianmu. Nanti lihat di meja pengadilan. Adu bukti, adu data, adu fakta, adu saksi. Kau tunjukkan siapa kau. Tunjukkan ahlimu. Kalau saya mengatakan, nanti akan kamu rasakan. Kenapa? Sebenarnya yang paling gampang untuk menjawab itu, yang mengeluarkan itu sudah menyatakan sah. Mau apapun pokok permasalahannya. Sudah dirilis, kemarin itu rektor sudah ngomong. Kemudian dekan sudah ngomong lagi loh, ditunjukkan loh data-datanya, fotonya Pak Jokowi selama dia jadi ikut perkuliahan tuh ada. Saya ikuti semua. Nah terus mau apa lagi? Orang dia yang mengeluarkan aja bilang sah, kok lo kok hebat banget mengatakan itu palsu. Coba lah yang waras aja berpikir deh. Yang sialnya lagi, yang dikatakan bahwa itu palsu, menunjukkan fotokopi. Bagaimana fotokopi menjadi acuan? Nah, ada lagi yang muncul lagi mengatakan itu identik, belum tentu palsu, belum tentu asli. Aduh, jadi saksi lagi di pengadilan kan, aduh, amit-amit jawab lagi gitu loh. Jadi kalau media biar tahu, saya ulangi lagi, media biar tahu, masyarakat biar tahu yang namanya identik itu, ya, diuji lapor, yang asli ini diuji lapor, dicek ada embossnya, ada watermarknya, kemudian bentuknya gimana, tanda tangannya, cap stempelnya, kemudian di cross check ke yang mengeluarkan, yaitu UGM. Betul katanya UGM kan? Bahwa itu jasa Jokowi dan memang keluaran tahun 85, dia masuk 80 dengan ini di Fakultas Kehutanan. Sudah ngomong yang punya di cross check ke sini lapor. Nah, itu pun nggak dipercaya dan dibilang identik. Bukan ini yang identik. Yang identik itu adalah pembandingnya. Kan ada pembandingnya beberapa ijazah dari satu angkatannya, satu perguruannya disandingkan lah ini. Oh ternyata ijazah palsu ini identik dengan teman-temannya. Itu loh bahasa hukumnya seperti itu. Sama aja dengan pemalsuan tanda tangan. Saya kasih yang berbalik. Kan gitu. Ini dipalsukan tanda tangannya. Dicek di lapor. Untuk membuktikan ini palsu atau tidak, si pelapor itu akan memberikan tanda tangan yang asli. Kan gitu. Disandingkan, ternyata ini dipalsukan tanda tangannya. Yang ini yang dipalsukan. Ini yang tidak identik. Itu loh kira-kira bahasa hukumnya. Ya jelas media nih ya. Tapi kan yang dipertanyakan kemarin deh, Polda Metro Jaya 1, kemarin dilimpahkannya proses ini masih ada kejanggalan dengan proses ini. Yang bilang kejanggalan apa? Siapa? Refli Harun sebagai kuasa hukum. Refli Harun lagi. Refli Harun itu siapa gitu loh. Ini yang namanya kuasa hukum akan ngomong seenak perut aja gitu loh. Coba kalau seorang kuasa hukum itu berpikir objektif. Saya juga pengacara kok. Kalau klien saya datang ke saya akan sampaikan sama dia. Kau cerita sejujurnya, kau benar atau salah. Karena yang saya bela bukan perbuatanmu. Yang saya bela adalah hak-hakmu untuk meringankan itu apabila nanti maju di persidangan. Masa membunuh saya bela nggak membunuh? Masa perampok saya katakan tidak merampok? Itu bukan pengacara namanya, perusahaan acara namanya. Nah sama dengan mengatakan tuh ada kejanggalan, ya silakan aja kau ngomong. Yang berhak untuk bicara ada kejanggalan itu adalah aparat penegak hukum yang menanganinya, bukan orang luar. Walaupun dengan kata materai yang berbeda. Di tahun itu materai kalau nggak salah 15-10 Udahlah mau apa kayak di ngomongin orang, memang gua pikirin. Yang sekarang kita berbicara yang objektif, otentik. ya. Yang dipegang oleh aparat penegak hukum, bukan dipegang yang bikin rusak acara itu. Kemudian koar-koar. Maka saya bilang ilmu dipakai di otak.
Jangan di sekolah yang tinggi-tinggi gara-gara kepentingan tertentu, tapi dipakai dari mana-mana. Irjen, mau nanya, tapi mungkin Irjen sebagai penyidik, apakah barang bukti itu memang tidak boleh disentuh, even oleh orang, maksudnya seperti... Saya sudah tahu kemana maksud, itu cukup hebat tuh penyidik. Kalau saya jadi penyidik di Karawasi, saya tidak perbolehkan itu. Karena itu adalah ajang pembuktian di pengadilan, bukan di gelar khusus. Biar tahu semuanya. Tapi supaya tenang, Ombudsman minta tunjukkan aja supaya jangan rusak, jangan ribut, ditunjuk nih. Tapi bukannya diocak-acek gitu loh. Ditunjukkan ini loh. Kamu lihat dari jauh. Dipegang, tergantung kepada yang mimpin gelar. Diperbolehkan atau tidak. Nah, satu lagi yang perlu saya sampaikan. Yang katakannya bahwa polisi bukan tempat titipan ijazah. Ini bahasa ngomong apa ini? Saya nggak peduli siapa orangnya. Yang namanya diberikan kepada penyidik itu tergantung kepada yang si pemohon tuh ya sudah kamu pegang aja, diletakkan nanti itu disimpan, siapa tahu nanti ada kegunaannya untuk menyanding dan lain sebagainya. Ya sah-sah saja, bukan barang titipan, tapi tentu akan dilakukan penyitaannya karena sebagai sah secara hukum, supaya jangan dikatakan nanti disita secara ilegal. Yang kedua, yang dikatakan bahwa yang disita adalah hasil perbuatan tindak pidana kejahatan, belum tentu. Ini biar kita tak waras gitu loh. Ngomong tuh pakai pikiran gitu loh. Jangan ngomong jeblak aja. Orang ketawa, saya baca tuh lihat tuh ketawa saya. Ini belajarnya di mana saya nggak ngerti juga gitu loh. Yang namanya yang disita itu adalah azas praduga tak bersalah. Untuk sementara diamankan untuk perlu pembuktian di meja pengadilan. Makanya pada saat diputuskan oleh pengadilan, ada yang dikembalikan barangnya ini kepada si pemiliknya. Karena tidak terkait dalam kasus tindak pidana. Makanya ada dikatakan azas praduga tak bersalah. Bukan hasil kejahatan. Itu kan berarti sudah memutuskan sebelum hakim memutuskan. Ya lebih hebat dari hakim dong. Nah inilah kadang-kadang kalau ngomong tuh baca dulu, lihat dulu. Kalau kurang pinter, belajar dulu baru ngomong gitu loh. Jangan nggak belajar, lihat tuh ngomong jeblak, akhirnya salah. Masyarakatnya dangkal juga ilmumu. Akhirnya kan begitu. Banyak media minta sama saya wawancara, nggak, ntar dulu, kirim linknya dulu. Saya pelajari dulu. Karena seketika saya keluarkan, itu sudah muatan kepada masyarakat. Jangan sampai saya asal ngejeplak, nanti lama-lama jenderal ngomongnya kayak ember gitu. Asal ngomong aja. Oh, saya nggak peduli siapa itu kan. Nah, saya kan nggak mau dibilang kayak gitu. Kadang-kadang saya tunda, ntar dulu deh, saya pelajari dulu. Muatannya apa dulu. Karena saya harus berbicara yang objektif. Karena saya berbicara demi keadilan. Supaya masyarakat cerdas. Gitu kira-kira media, ya.